Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaroh, mahasiswa program studi akuntansi semester 4 dari STIE Cendekia Karya Utama Semarang. Nah, gimana nih guys? Mahasiswa angkatan 2021, udah ngerasain budrek belum? Nah, oke. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan konsep bisnis yang telah dirancang sebelumnya. Video ini adalah video untuk melengkapi tugas entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Muhammad Dwi Haris Rifat. Oke, izin share screen. Nah, oke. Entrepreneurship. Nah, entrepreneurship sendiri apa sih? Nah, kalau menurut saya, entrepreneurship itu adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda berupa ide atau motivasi untuk menjalankan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, jadi entrepreneurship itu kalau menurut aku nih inovasi-inovasi baru nih dari yang sebelumnya pernah kita lakukan menjadi inovasi yang lain lagi gitu. Next. Nah, di sini saya akan membuat bisnis yang saya beri judul yaitu bakso gelas. Jadi saya akan menerangkan apa itu sih bakso gelas dan lain-lain. Latar belakang bakso gelas. Pangan merupakan kebutuhan primer manusia sejak lahir. Karena itu, usaha berbasis pangan merupakan salah satu usaha yang tidak akan pernah punah. Salah satunya yaitu bakso. Nah, bakso sendiri kan merupakan makanan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi bakso pada umumnya itu dimakan menggunakan mangkok. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan nih cara mudah dan praktis memakan bakso yaitu menggunakan cup gelas. Dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Bakso gelas ini adalah nama produk yang saya buat. Bakso gelas itu tidak hanya menjual bakso kuah saja, tetapi juga ada bakso goreng dan variasi bakso unik lainnya. Terus bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang sangat mudah diperoleh. Banyak sekali kan di setiap pasar itu pasti ada bahan nih untuk pembuatan bakso. Terus bahan ini juga bahan yang berkualitas ya, bukan dari daging yang busuk atau sejenis. Nah, tapi dari daging yang masih fresh. Terus harga bahan-bahan pembuatan bakso ini adalah harga-harga yang relatif stabil. Ini adalah proses produksi bakso gelas. Pertama itu saya menggunakan pencampuran daging sapi dan daging ayam, terus dicampurkan sama bumbu. Terus proses kedua yaitu proses pencampuran. Nah, di proses pencampuran ini saya menambahkan telur. Terus proses ketiga yaitu proses penggilingan, terus proses pencetakan dan pengisian bakso unik. Nah, bakso unik sendiri sih bakso apalah? Bakso unik sendiri itu adalah bakso yang saya buat dan saya inovasi, tidak seperti bakso pada biasanya. Kan kalau misal bakso biasanya itu kan bulat-bulat. Nah, bakso unik ini adalah bakso yang kayak ingin saya buat berbentuk love atau berbentuk bintang dan nanti akan ada isi di dalam tanpa kalian ketahui. Terus proses kelima ini adalah proses perebusan. Terus proses keenam adalah proses dikirim ke kedai. Nah, jadi proses produksi ini adalah kita buat bakso ini di rumah. Nah, jadi di kedai kita hanya proses penjualan dan penyajian saja. Seperti itu. Selanjutnya adalah konsep penjualan. Nah, konsep yang akan saya gunakan di sini adalah penjualan bakso gelas ini akan saya jual dan saya pasarkan di kedai yang telah dibuat dan juga melalui digital marketing. Karena digital marketing ini pada zaman sekarang ini adalah suatu platform yang sedang sangat marak ya. Bukan marak dalam hal negatif, tapi marak ini dalam mempermudah seperti penjual dan
lain sebagainya. Juga kalau kalian pembelian bakso gelas di kedai nih, kalian itu bisa mendapatkan pelayanan yang menyenangkan dan juga ramah. Tadi udah dijelaskan di depan bahwa saya itu akan membuat beberapa paket menu bakso yang akan saya tawarkan, yaitu ada bakso kuah, bakso goreng, dan juga bakso unik. Dan harganya itu terjangkau ya teman-teman. Di kota besar ini harga 6.000 per porsi itu buat sejenis bakso itu sangat murah ya. Selanjutnya itu analisis pasar. Target pasar. Target pasar ini adalah konsumennya menjadi target adalah masyarakat umum. Terus peluang pasarnya apa? Karena bakso sudah memiliki penggemar dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, baik yang berpendidikan maupun tidak. Oleh karena itu, bakso gelas merupakan salah satu usaha yang berpotensi besar mendapatkan keuntungan dan harus dijalankan. Seperti itu. Jadi untuk peluang pasarnya pasti ada pesaingnya dong. Nah, pasti banget nih ada pesaingnya. Siapa saja sih pesaingnya? Lah, di kota besar ini kan banyak masyarakat yang sudah menjadi pedagang bakso. Itu adalah pesaing terberat buat bakso gelas sendiri. Tetapi masih banyak penjual nih yang belum berani berinovasi. Nah, dari bakso gelas sendiri ini kita berani berinovasi karena kita membuat menu sejenis bakso unik dan lainnya, dan juga harga yang kita targetkan itu adalah harga yang relatif standar sekali. Di sini kan saya menggunakan promosi. Promosi apa sih? Apa saja sih yang saya gunakan? Nah, di sini saya menggunakan media cetak, liming effect, dan juga digital marketing. Media cetak ini proses promosinya bagaimana sih? Nah, kita membuat brosur yang akan kita tempel-tempel di tempat yang strategis untuk memperkenalkan sih di mana letak kedai atau outlet bakso gelas, dan siapa sih yang bisa dihubungi jika saya ingin memakan bakso gelas. Terus juga tentunya kita akan mengenalkan produk bakso gelas itu sendiri. Terus liming effect. Nah, kita pada promosi liming effect ini kita akan membagikan voucher potongan harga sebesar 40% dari harga normal yang sudah dijatah untuk pembeli yang beruntung setiap hari selama 1 pekan pada awal pembukaan kedai. Nah, jadi kalian nih yang penasaran sih apa itu bakso gelas, nah kalian bisa datang ke kedai langsung untuk mendapatkan potongan harga sebesar 40% dari harga normal. Jadi bisa dihitung ya, 6.000 dikali 40% itu berapa? Terus digital marketing. Nah, untuk memperkenalkan produk dan memasarkan produk ini untuk masyarakat luas kan tidak hanya menggunakan media cetak saja, tapi kita juga menggunakan digital marketing. Nah, digital marketing ini kami dari owner bakso gelas ingin mendaftarkan produk bakso gelas ini di Shopee Food, GrabFood, dan juga Gojek. Selanjutnya adalah analisis biaya. Nah, di sini kami mematok modal sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini kan bukan hanya usaha pribadi saya, tetapi juga gabungan dari beberapa teman saya. Analisis biayanya itu sebesar 10 juta, jadi modalnya itu kita kumpulkan, kita nabung agar bisa memperoleh sampai modal sebesar 10 juta rupiah ini. Nah, 10 juta rupiah ini digunakan untuk apa saja sih? Nah, ini untuk pembelian gerobak, untuk penyewaan tempat, promosi, untuk pembelian bahan baku, dan untuk kelengkapan-kelengkapan lainnya yang kita butuhkan. Nah, jadi penjualan bakso gelas ini kita tidak membuka warung yang besar, tapi kita dari proses awal dulu, kita menjualnya menggunakan gerobak. Yang nggak kita dorong sih, tapi kita ngetem di tempat itu, tapi kita juga menggunakan platform-platform khusus untuk mempromosikan bakso gelas. Yang selanjutnya adalah pembukuan. Nah, berhubung jurusan saya, program studi saya itu akuntansi, jadi di bakso gelas ini kami selalu menggunakan pembukuan agar laporan keuangannya itu jelas dan selalu tertata dari awal nih kita modal seberapa buat apa itu agar jelas, dan nanti kalau
sudah dipasarkan itu juga jelas. Harga jualnya itu kan 6.000. Terus barang yang terjual itu berapa porsi itu harus kita lakukan pembukuan. Nah, ada nih pembukuan apa saja sih yang harus dilakukan. Nah, pertama itu pembukuan pemasukan dari modal, terus pengeluaran, stok barang juga itu harus kita buku ya, agar kita jelas dan tidak membuang-buang atau menyia-nyiakan makanan. Terus membuat pembukuan laba rugi dan juga membuat pembukuan tentang catatan penjualan harian. Upaya apa sih yang kita lakukan agar usahanya semakin berkembang? Nah, kita meningkatkan promosi. Meningkatkan promosi di sini tidak hanya membagikan brosur, tapi juga itu kita melakukan digital marketing agar semua kalangan masyarakat itu tahu, karena sudah umum di kalangan masyarakat ini pasti mempunyai kayak handphone dan pasti mereka menggunakan salah satu platform yang akan kita gunakan untuk promosi tersebut. Jadi agar semua orang mengetahui kalau di sini itu ada bakso gelas seperti itu. Terus menciptakan inovasi baru. Nah, seperti tadi itu ada bakso unik. Kita selalu akan menciptakan inovasi-inovasi baru agar pembeli atau konsumen itu tidak pernah bosan untuk selalu memakan bakso gelas, untuk selalu membeli di bakso gelas tersebut. Yang ketiga itu melakukan promosi. Kita selalu melakukan promosi dimanapun. Terus yang keempat, memperluas jaringan. Nah, ketika bakso gelas ini sudah besar, sudah banyak orang mengenal, kita pasti akan membuat bakso gelas di, misalnya nih ini di Indomart Tegal Sari, kita buka di situ dulu pertama kali. Terus nanti kalau udah ada perkembangan selama setengah tahun atau berapa bulan itu, nanti kita buka di cabang lainnya seperti itu. Oh, udah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dari saya masih banyak kekurangan terhadap konsep pengembangan bisnis saya. Selalu mohon arahannya. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.